rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita coba langsung mulai saja ya. Pertama-tama Ibu ingin absen terlebih dahulu. Sulistiani, Ibu. Dayang, sakit Bu. Sakit. Suci, Ibu. Jadi Dayang sendirian sakit ya hari ini. Ya Bu. Oke. Pada hari ini Ibu akan membahas mengenai materi tentang pengertian hadis, sunnah dan atsar. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai materi hamar. Apa itu? Ini hamar apa? Minggu lalu bahas apa itu? Hamar. Harifah. Masuk diri ya. Tuh kan dipotong kan? Minggu lalu dan minggu lalu ya. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari mengenai materi pengertian hadis, sunnah dan khabar dan atsar. Kemarin kan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengertian khalifah. Sekarang Ibu ingin menjelaskan mengenai materi anak. Pengertian hadis, sunnah, atsar dan khabar. Sebelum mulai, Ibu ingin menanyakan terlebih dahulu. Di sini apakah ada yang sudah tahu mengenai materi ini? Tidak tahu. Baik. Tapi Ibu menjelaskan ini, kalian harus mendengarkan dengan baik-baik. Kalau tidak, Ibu ingin menanyakan satu-satu nanti disuruh maju ke depan. Baik Bu. Dengarkan baik-baik ya. Ya Bu. Yang pertama itu ada di sini pengertian hadis. Pengertian hadis itu secara etimologinya hadis berarti baru atau jadarun yang biasa disebutkan dekat atau suatu berita. Jadi segala ucapan atau segala perbuatan seperti perilaku beliau atau sebagai contoh yang dilakukan Nabi Muhammad. Sedangkan hadis menurut muhadisin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik itu marfu atau yang disandarkan kepada Nabi atau hadis maqtu. Kemudian pengertiannya menurut usuliyih. Menurut usuliyih ini hadis adalah segala sesuatu bentuk yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW seperti selain Al-Quran dan Karim, baik berupa perkataan, perbuatan maupun takrir Nabi Muhammad. Karena menurut fuqaha hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi Muhammad SAW. Jadi paham tentang apa itu pengertian hadis? Sebelum Ibu melanjutkan ke pengertian sunnah. Kemudian ada pengertian sunnah. Pengertian sunnah ini menurut kata sunnah merupakan derivasi dari kata sana, yasunun dan sunatan, yang berarti cara atau jalan yang ditempuh seperti tradisi suatu adat kebiasaan yang berlangsung di suatu masyarakat tertentu.
Kemudian dari pengertian tersebut dapat kita ketahui bahwa sunnah lebih luas daripada hadis. Itu pengertian sunnah ya. Berarti sunnah itu lebih luas daripada hadis. Karena sunnah meliputi segala hal yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik atau sebelumnya maupun sesudah diangkatnya menjadi nabi dan rasul. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Nabi Muhammad itu dipandang sebagai uswatun hasanah atau qudwah, yaitu contoh atau teladan yang paling sempurna yang patut kita contoh. Jadi itu tadi pengertian dari sunnah. Sunnah berarti lebih luas artinya daripada hadis. Sedangkan di sini ada pengertian habar. Habar itu sendiri menurut bahasanya yang berarti warta atau berita. Bila disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Jadi itu pengertian dari hadis, habar. Kemudian pengertiannya yang paling lebih umum dari pengertian habar ini yaitu karena dalam habar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi Muhammad SAW, seperti suatu perkataannya atau perbuatan atau takrib atau ketetapan beliau. Jadi itu termasuk pengertian habar. Di buku itu sudah ada sunnah hadisnya, jadi kalian bisa baca atau buka sendiri, nanti bisa dilihat dan dipahami apa itu pengertian dan hadisnya. Bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Oke, kemudian ada pengertian atsar. Di sini pengertian atsar itu menurut bahasanya atsar itu bekasan sesuatu atau sisa dari sesuatu, yang berarti pula atau nukilan yang dinukilkan. Adapun pengertiannya menurut Islam itu yang kebanyakan ulama berpendapat bahwa atsar mempunyai pengertian yang sama dengan habar dan hadis. Tadi kan sudah dijelaskan. Jadi pengertian dari atsar itu sama dengan pengertian habar dan hadis. Karena sebagian ulama itu mengatakan bahwa atsar lebih umum daripada habar, yaitu atsar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian itu dari tadi pengertian dari atsar. Selanjutnya ada persamaan antara hadis, sunnah, habar, dan atsar. Pengertian dari apa tadi? Hadis, sunnah, habar, dan atsar. Oke. Jadi persamaan dari keempat hadis tersebut seperti ada juga yang berpendapat bahwa sunnah Nabi SAW hanya tata cara dan perilaku Nabi yang beliau praktekkan dan terus-menerus diikuti oleh para sahabatnya. Dengan demikian dapat kita katakan bahwa persamaan antara sunnah dan hadis yang keempat itu tadi adalah bersumber kepada Rasulullah. Jadi semuanya sama. Jadi itu bersumber dari Rasulullah semua. Jadi itu persamaan dari keempat hadis tersebut. Selanjutnya ada perbedaannya. Jika tadi persamaannya itu berasal dari Nabi Muhammad SAW, jadi kemudian dari perbedaannya. Perbedaan ini dari segi bahasa atau maknanya sendiri. Jika dari segi bahasanya, contohnya itu seperti Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan dengan bahasa dan maknanya langsung dari Allah. Jadi kita sebagai umatnya, kita tidak boleh mengartikan atau mentafsirkan sendiri apa itu arti dari kitab suci Al-Quran. Jadi begitu contoh dari perbedaan antara Al-Quran dan hadis. Kemudian ada perbedaan dari segi periwayatannya. Dari segi periwayatannya itu contohnya seperti hadis boleh diriwayatkan dengan maknanya saja. Yang terpenting dalam hadis adalah inti atau maksud dari penyampaian itu tersebut. Perbedaan dari segi kemukjizatan. Ini perbedaan
Sebagai contohnya ibu ambil seperti Al-Quran, baik lafaz maknanya maupun mukjizat. Jadi kalian bisa pahamkan apa itu maksud dari perkataan ibu. Baik. Dan yang terakhir ada perbedaan dari segi nilai membacanya. Perbedaan dari segi nilai membacanya itu Al-Quran diperintahkan untuk dibaca baik pada waktu sholat atau wajib, seperti membaca surah Al-Fatihah. Jadi kita membaca Al-Quran tidak hanya pas waktu sholat saja, kita bisa membacanya saat kita waktu kita senggang atau kita sedang tidak punya kerjaan. Kita bisa membaca Al-Quran seperti saat itu supaya hati kita bisa tenang. Kemudian Al-Quran juga bisa dibaca di saat di luar sholat, yang seperti ibu katakan tadi kan, di luar saat sebagai ibadah. Karena membaca itu maksudnya hadis dilarang dibaca ketika sholat dan membaca tidak dinilai ibadah. Itu kalau perbedaan antara hadis. Kalau Al-Quran tadi kan kita bebas membacakan kan, mau dibacakan sudah sholat ataupun saat kita tidak menjalankan ibadah. Sedangkan hadis itu dilarang ketika kita sedang membacanya tidak melakukan atau ibadah, itu dilarang. Di sini pengertiannya dilarang perbedaannya. Jadi itu perbedaan antara Al-Quran dan hadis menurut segi nilai membacanya. Jadi kesimpulannya yang akan ibu sampaikan pada materi kali ini, yaitu hadis adalah segala ucapan atau perbuatan dan ketetapan yang ditetapkan atau dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sunnah tadi. Sunnah itu lebih luas daripada hadis karena meliputi segala yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik sebelumnya dan sesudah diangkatnya Nabi dan Rasul. Kemudian ada habar. Habar itu rangkumannya seperti suatu berita atau baik yang berasal dari Nabi Muhammad SAW untuk para sahabat maupun para tabiin. Jadi hadis itu habar adalah suatu berita yang menyampaikan segala pesan atau apapun dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada menurut mayoritas atau jumhur atau ulama, secara istilahnya sama dengan hadis. Hadis yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa atsar mempunyai arti yang lebih umum dibandingkan habar. Berarti atsar juga lebih umum daripada habar dan hadis juga lebih luas daripada sunnah. Jadi begitu penjelasan yang bisa ibu sampaikan mengenai pengertian dari hadis, sunnah, habar dan atsar. Sampai ini ditanyakan. Baik anak-anak, dari penjelasan ibu tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke. Jadi jika tidak ada yang ingin ditanyakan, ibu akan memberi kalian waktu 5 menit untuk merangkumkan materi atau meringkaskan materi yang sudah ibu jelaskan tadi. Ya, silakan coba dilihat dari satu-satu buku materi kalian. Baiklah anak-anak, waktu yang ibu kasih sudah habis. Ibu ingin mendengarkan penjelasan atau ringkasan dari materi kalian. Silakan yang ingin ibu. Yang akan saya jelaskan itu tentang hadis, sunnah, khabar, dan atsar. Nah, yang pertama itu tentang hadis. Secara etimologi, hadis mempunyai beberapa arti. Yang baru yaitu jadi yang dekat, qoribun, dan warta atau berita, khabar. Sedangkan hadis secara terminologi yaitu segala ucapan Nabi SAW serta perbuatan serta keadaan atau perilaku beliau. Nah, sedangkan hadis menurut muhaddzin adalah segala apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, menurut usholiyin, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW selain Al-Quranul Karim, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun takhrir Nabi SAW yang bersangkutan dengan hukum syara. Nah, menurut Furqaha, hadis adalah segala sesuatu yang ditetapkan Nabi SAW
Islam yang tidak ada kaitannya dengan masalah-masalah fardu atau wajib. Selanjutnya yaitu sunnah. Menurut bahasa, kata sunnah merupakan derivasi dari kata sanah yasunu sunatan. Kata itu berarti cara, jalan yang ditempuh, tradisi atau adat kebiasaan, ketetapan hal-hal yang baik ataupun yang tidak baik. Selanjutnya yaitu kabar. Kabar menurut bahasa berarti warta atau berita yang disampaikan dari seseorang kepada seseorang. Dengan demikian yaitu bahwa kabar lebih umum daripada hadis, karena dalam kabar termasuk juga segala sesuatu yang berasal dari selain Nabi SAW, seperti perkataan, perbuatan maupun takbir. Nah, meskipun demikian, sebagian ulama berpendapat bahwa kabar ini khususnya untuk segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi SAW, sedangkan hadis khususnya yang segala sesuatu yang datang atau berasal dari Nabi SAW. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengertian asar. Menurut bahasa, asar artinya bekasan sesuatu atau sisa sesuatu. Asar berarti pula nukilan yang dinukilkan. Adapun pengertian asar, menurut istilah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa asar mempunyai pengertian yang sama dengan kabar dan hadis. Sebagian ulama mengatakan bahwa asar lebih umum daripada kabar, yaitu bahwa asar berlaku bagi segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW. Selanjutnya persamaannya yaitu bahwa hadis, sunnah, kabar, dan asar ini merupakan muradif atau mempunyai pengertian yang sama. Nah, selanjutnya yaitu perbedaannya, yaitu hadis, sunnah, kabar, dan asar. Yaitu sebagian ulama berpendapat bahwa sunnah lebih luas daripada hadis. Sunnah adalah segala sesuatu yang dinukilkan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun pengajaran, sifat, kelakuan, dan perjalanan hidup, baik sebelum maupun sesudah diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Selanjutnya yaitu perbedaan Al-Quran dan hadis. Perbedaan dari segi bahasa yaitu Al-Quran diturunkan dengan bahasa dan makna langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan hadis adalah bahasa dan maknanya dari Nabi SAW. Oke, dari jawaban dari Kak Sulistiani itu sangat benar. Kita kasih aplaus dulu ya. Baik, tadi kan sudah sangat ringkas apa yang kalian tanggap tentang materi yang sudah Ibu bahas. Jadi mungkin hanya segitu yang bisa Ibu sampaikan dalam materi atau pertemuan kali ini. Kiranya jika ada salah Ibu mohon maaf. Jadi kita tutup saja materi hari ini ya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil